korupsi EKTP merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek yang dimulai pada tahun 2010 dengan anggaran 5,9 triliun ini awalnya bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan melalui kartu identitas berbasis elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, proyek strategis tersebut justru menjadi ajang penyalahgunaan wewenang, pengaturan tender, dan penggelembungan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Ketua DPR RI Setio Novanto. Kasus ini tidak hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Melalui podcast ini akan dibahas bersama bagaimana proyek besar yang seharusnya memperkuat pelayanan publik justru berubah menjadi simbol lemahnya integritas dan pengawasan dalam tata kelola negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 14. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Nasruddin yang akan menjadi host sekaligus penutup diskusi pada episode kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan rekan-rekan satu tim saya yang akan membahas tema ini dari berbagai sudut pandang. Halo semuanya, saya Nipalwa sebagai pembicara. Halo semuanya, saya Mufida Mahira sebagai pembicara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andres Kubaril sebagai pembicara. Pada episode kali ini, kami mendapatkan tema kritik terhadap konsep tujuan hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Secara teori, hukum memiliki tujuan yang sangat ideal, menghadirkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah tujuan hukum tersebut benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia? Baik, terima kasih kepada saudara Nasruddin atas kesempatannya. Jadi kita membahas mengenai tentang tujuan hukum. Ada beberapa teori yang menjadi fondasi tentang tujuan hukum tersebut. Yang pertama itu ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum tersebut berarti hukum itu harus jelas, tertulis, konsisten, dan dapat diprediksi. Nah, tanpa kepastian hukum kita bisa disalahgunakan. Namun kepastian hukum tidak boleh disalahpahami secara akut. Jika hanya berpegang pada teks tanpa mempertimbangkan keadilan, hukum bisa menjadi tidak manusiawi. Yang kedua ada kemanfaatan. Nah, pandangan dari Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberi manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak yang banyak bagi masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir ada keadilan. Bagi Rothschild bahwa keadilan adalah tujuan tertinggi di hukum. Jika terjadi konflik antara kepastian, manfaat, dan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan. Nah, hukum
Yang pasti tetap sangat tidak adil jika tidak layak disebut sebuah hukum. Nah, keadilan hukum tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keadilan distributif dan kedua ada keadilan korektif. Oke, menarik sekali Saudari Rahmi. Tapi jika hakim sudah mengikuti undang-undang dengan benar, nah bukankah kepastian hukum sudah terpenuhi? Secara formal itu iya, Saudara Nasruddin. Tetapi jika penerapan undang-undang itu menimbulkan ketidakadilan, maka ada yang kurang. Hakim tidak cukup hanya patuh pada teks yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Berarti kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri. Iya, betul sekali Saudara Nasruddin. Kepastian itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan suatu keadilan. Oke, terima kasih Rahmi. Tapi kalau menurut saya, kalau secara normatif tujuan hukum itu di Indonesia sudah sangat jelas. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pada pasal 28D ayat 1 yang menegaskan bahwa adanya hak atas kepastian hukum yang adil. Namun menurut saya pribadi, persoalannya itu ada pada praktiknya. Yang pertama, seperti penegakan hukum masih didominasi kepastian yang formal, sehingga sering terjadi prosedural, tetapi belum tentu adil secara substantif. Terus yang kedua, prinsip kesamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud karena masih terlihat perbedaan antara pelaku kecil dan pelaku besar. Terus yang terakhir itu, meskipun kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, independensinya masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kepentingan publik. Jadi menurut saya itu aturan sudah ketat, kuat, tetapi implementasinya itu yang harus diperkuat agar benar-benar menegakkan keadilan. Tapi kalau hukum terlalu fleksibel demi keadilan, bukankah itu berbahaya dan membuka ruang subjektif hakim? Jadi gini Nasruddin, fleksibel itu bukan berarti sewenang-wenang. Hukum itu harus responsif terhadap konteks sosial. Kalau hanya prosedur yang dikejar, hukum itu kehilangan wujudnya. Dan ketika hukum terlalu formalistik, ketimpangan justru terjadi pada masyarakat. Contohnya seperti sulit untuk diproses, sementara seperti elit-elit atas itu biasanya cepat sekali diprosesnya. Kami mengambil salah satu contoh kasus, yaitu contoh kasus korupsi EKTP dengan terdakwa Setia Novanto. KPK memeriksa Irfanto sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Salah satu yang didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan kali ini adalah soal dugaan aliran dana yang mengalir ke Setia Novanto. Selain Irfanto, KPK juga memanggil anggota DPR Markus Nari dan pihak swasta Willy Nusantara Nadan. 3 tersangka telah ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah dalam kasus pengadaan KTP elektronik. Kasus ini merugikan negara sekitar 2,3 triliun dan melibatkan banyak pejabat tinggi. Dalam prosesnya muncul proses hukum yang panjang, upaya menghindari pemeriksaan, drama kecelakaan sebelum penahanan,
isu intervensi politik. Akhirnya ia divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan tipikor. Jika dianalisis dengan teori Radbud, kepastian hukum memang tercapai melalui putusan pengadilan, namun keadilan substansif dan kemanfaatan sosial masih diperdebatkan. Jadi menurut kalian putusan 15 tahun itu belum tentu mencerminkan keadilan? Bukan hanya soal angka hukumannya saja, tapi konsistensi sistem. Mengapa prosesnya panjang ketika melibatkan pejabat tinggi? Jadi dari perspektif kritis itu, hukum tidak selalu netral. Tekanan publik dan media terlihat berperan dalam mendorong proses hukum. Seperti itu. Berarti tanpa tekanan publik, prosesnya bisa berbeda. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan kita. Idealnya hukum itu bekerja secara independen, tanpa tekanan dari eksternal. Kalau memang dilihat dari teori kemanfaatan, kita juga harus bertanya, apakah vonis ini memberi efek jerah secara maksimal? Nah, jika korupsi itu masih terus terjadi, berarti hukum belum sepenuhnya efektif sebagai alat rekayasa sosial. Jadi bisa dikatakan kepastian hukum tercapai, tetapi keadilan dan kemanfaatannya masih diperdebatkan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan secara teori, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Konstitusi Indonesia telah menjamin kepastian hukum yang adil, namun dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dan pengaruh kekuasaan. Kasus EKTP menunjukkan adanya jarak antara teori dan realistis. Apakah kita pesimis terhadap hukum Indonesia? Bukan pesimis, tapi realistis dan kritis. Kritik adalah bentuk kepedulian akademik. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus terus diperbaiki agar menghadirkan keadilan substantif. Kedepannya, penegak hukum di Indonesia harus independen, transparansi, dan mengutamakan keadilan substantif. Karena hukum bukan sekedar aturan tertulis, melainkan instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian podcast dari kelompok 14. Saya Muhammad Nasruddin selaku host pada episode kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus korupsi EKTP menjadi bukti bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial saja, tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Proyek yang dirancang untuk memperkuat administrasi kependudukan justru berubah menjadi skandal besar akibat penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya integritas. Pengungkapan kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta putusan terhadap Setio Novanto menunjukkan bahwa hukum tetap dapat menjangkau siapapun. Namun, pada kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan penindakan, melainkan membutuhkan transparansi pengawasan yang kuat dan komitmen bersama untuk menjaga integritas dalam setiap kebijakan publik. Pada akhirnya kasus EKTP bukan sekedar catatan kelam dalam sejarah saja, tetapi juga pembelajaran yang penting tentang tanggung jawab, keadilan, dan pentingnya membangun sistem yang lebih bersih demi masa depan Indonesia.